Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hoirunisa dari kelompok 2 perilaku keorganisasian. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai konflik. Di antaranya definisi konflik, perkembangan pandangan tentang konflik, dan juga bentuk-bentuk konflik. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang ataupun lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Misalnya konflik di lingkungan sekolah. Ketika para siswa sedang melaksanakan ujian, ada sebagian siswa yang mengisi lembar ujian tersebut dengan jujur, namun ada pula sebagian yang membawa contekan karena mungkin tidak percaya diri dengan jawabannya atau tidak belajar ataupun alasan lainnya. Suatu ketika, siswa yang mengisi lembar ujian dengan jujur mengetahui dan memergoki siswa yang mencontek. Lalu dilaporkanlah siswa yang mencontek tersebut. Nah, itu merupakan salah satu konflik. Dan materi selanjutnya yaitu ada perkembangan pandangan tentang konflik. Menurut Robin pada tahun 1996 mengatakan konflik dalam organisasi disebut dengan konflik paradoks, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha meminimalisasikan konflik. Pandangan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada konflik tradisional. Menurut pandangan ini, menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan istilah violence, destruction, dan irrationality. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, bisa juga kegagalan manajer untuk tanggap terhadap aspirasi karyawannya. Yang kedua ada pandangan hubungan manusia. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok ataupun organisasi. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari, karena di dalam kelompok ataupun organisasi pasti terjadi perbedaan antar anggota. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik ini dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi perubahan di dalam tubuh kelompok ataupun organisasi. Yang ketiga yaitu pandangan interaksionis. Pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok ataupun organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan karena suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan, sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat, kritis, dan juga kreatif. Selanjutnya ada bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik diantaranya yaitu ada konflik fungsional dan juga konflik disfungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok. Konflik fungsional bersifat konstruktif dan dapat membantu dalam meningkatkan kinerja organisasi. Konflik ini mendorong orang untuk bekerja lebih keras, bekerja sama, dan kreatif. Konflik ini berdampak positif dan dapat memberi manfaat bagi organisasi. Sedangkan yang kedua ada konflik disfungsional. Konflik disfungsional kebalikan dari konflik fungsional, yaitu konflik yang merintangi pencapaian tujuan kelompok, bersifat destruktif, dan juga menurunkan kinerja organisasi. Konflik ini bisa disebut dengan setiap interaksi di antara kelompok yang merugikan organisasi atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Menurut James F. Stoner and Charles Winkel, dikenal ada 5 jenis konflik, yaitu ada konflik intrapersonal, ada konflik interpersonal, ada juga konflik antar individu, individu dan kelompok, konflik antar kelompok, dan juga konflik antar organisasi. Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik ini terjadi saat di waktu yang sama seseorang memiliki 2 keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Di antaranya ada konflik pendekatan-pendekatan,
yaitu konflik yang muncul ketika dihadapkan pada dua pilihan atau lebih yang sama-sama bersifat positif. Misalkan kita dihadapkan dua pilihan yang kita sukai dan kita disuruh untuk memilih, kita akan sulit untuk memilihnya karena sesuatu itu adalah hal yang kita sukai dan itu akan menimbulkan suatu konflik dalam diri kita sendiri. Yang kedua ada konflik pendekatan penghindaran, yaitu konflik yang muncul ketika dihadapkan pada dua hal yang saling bertolak belakang, yang satu disukai dan yang satu lagi tidak disukai. Yang ketiga ada konflik penghindaran, yaitu konflik yang muncul ketika dihadapkan pada dua hal yang keduanya tidak kita sukai. Selanjutnya ada konflik interpersonal. Konflik ini yaitu pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan ataupun keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi, karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dan beberapa anggota organisasi yang tidak akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga ada konflik antar individu dan kelompok. Seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang dimengerti atau dipahami, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Kulsum. Saya dari kelas 3B, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab timbulnya konflik dan ciri-ciri terjadinya konflik. Yang pertama, sebab-sebab timbulnya konflik. Konflik merupakan gejala sosial yang sering kali muncul dalam kehidupan sosial. Konflik sosial terjadi adanya perbedaan yang pada akhirnya menyebabkan pertentangan. Selain itu, ada beberapa faktor penyebab timbulnya konflik. Yang pertama, perbedaan antar individu. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan. Yang ketiga, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang keempat, perubahan sosial. Yang kelima, adanya persaingan. Yang keenam, adanya perbedaan tujuan. Dan yang ketujuh, adanya perbedaan nilai dan juga persepsi. Tadi yang pertama, ada perbedaan antar individu. Faktor utama yang menyebabkan konflik yaitu adanya perbedaan pendapat antar individu yang bersangkutan. Karena setiap manusia tidak memiliki pemikiran yang sama. Akan tetapi ada pemikiran yang berbeda pada setiap orang. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik. Misalnya, ketika berlangsung pentas di sebuah wilayah, tentu perasaan setiap orang akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan. Kita selaku manusia tentunya selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan kita. Maksud dari adanya perbedaan kepentingan yaitu setiap individu tentunya akan mempunyai kepentingan yang berbeda dengan individu lainnya. Misalnya, seorang karyawan ingin kerja lembur supaya mendapatkan upah lembur yang banyak. Sedangkan bos tidak ingin karyawan kerja lembur agar semua pekerjaan diselesaikan sesuai waktu kerja. Yang ketiga, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Kebudayaan juga dapat mempengaruhi terjadinya konflik. Kebudayaan yang dianut seseorang akan mempengaruhi pola perilaku seseorang. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka ketika individu satu dengan individu yang mempunyai latar kebudayaan berbeda bertemu dalam suatu waktu, bisa saja terjadi konflik. Contohnya, cara berbicara orang Batak yang khas seringkali dianggap arogan serta suka marah oleh orang lain yang berbeda kebudayaan. Yang keempat, perubahan sosial. Terjadinya perubahan sosial, tidak semua orang dapat menerimanya. Ada yang dapat menerima dan ada yang tidak bisa menerima. Hal itu yang menyebabkan terjadinya konflik. Perubahan sosial menyebabkan terjadinya disorganisasi. Contohnya, munculnya ojek online yang menyebabkan konflik dengan ojek pangkalan. Yang kelima, adanya persaingan. Adanya keterbatasan sumber daya, akan tetapi kebutuhan yang sangat banyak, membuat terjadinya persaingan setiap manusia. Adanya persaingan tersebut dapat menyebabkan terjadinya konflik.
Akan tetapi, setiap individu berbeda-beda, sehingga akan terjadi perbedaan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, persaingan antar mahasiswa yang bisa saja di dalam persaingan tersebut ada konflik. Yang keenam, adanya perbedaan tujuan. Tujuan tersebut akan dipengaruhi berdasarkan kepentingan. Perbedaan tujuan tersebut menjadi penyebab terjadinya masalah konflik. Jadi, setiap kebudayaan tentunya memiliki nilai dan norma yang berbeda, sehingga setiap individu harus saling menghargai dan menghormati agar tidak terjadi konflik. Misalnya, seorang anak yang menginginkan tujuan hidup yang berbeda dengan tujuan hidup yang diharapkan orang tua padanya. Yang ketujuh, adanya perbedaan nilai dan juga persepsi. Perbedaan nilai dan persepsi juga sangat mempengaruhi terjadinya konflik. Setiap individu dalam memandang suatu hal tentunya akan memiliki penilaian dan persepsi yang berbeda. Saat terjadi perlawanan yang berbeda dengan orang lain, seseorang akan cenderung berpikiran negatif terhadap orang yang berbeda tersebut, dan pada akhirnya akan merasa adanya ketidakadilan. Hal itu menimbulkan terjadinya konflik. Misalnya, terdapat perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri terjadinya konflik. Menurut Wijono, ciri-ciri konflik adalah yang pertama, setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. Yang kedua, paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran, dan ambisius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. Yang ketiga, munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan. Yang keempat, munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. Yang kelima, munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, dan sebagainya. Selanjutnya, tahapan konflik. Yang pertama, konflik masih tersembunyi atau laten, merupakan berbagai macam kondisi emosional yang dirasakan sebagai hal yang bisa dan tidak dipersoalkan sebagai hal yang mengganggu dirinya. Yang kedua, konflik yang mendahului, merupakan tahap perubahan dari apa yang dirasakan secara tersembunyi yang belum mengganggu dirinya, kelompok atau organisasi secara keseluruhan, seperti timbulnya tujuan dan nilai yang berbeda, perbedaan peran, dan sebagainya. Yang ketiga, konflik yang dapat diamati dan konflik yang dapat dirasakan, muncul sebagai akibat unintended condition yang tidak terselesaikan. Yang keempat, konflik terlihat secara terwujud dalam perilaku, merupakan upaya untuk mengantisipasi timbulnya konflik dan sebab serta akibat yang ditimbulkannya. Individu, kelompok, atau organisasi cenderung melakukan berbagai mekanisme pertahanan diri melalui perilaku. Yang kelima, penyelesaian atau tekanan konflik. Pada tahap ini, ada dua tindakan yang perlu diambil terhadap suatu konflik, yaitu penyelesaian konflik dengan berbagai strategi atau sebaliknya malah ditekan. Yang keenam, akibat penyelesaian konflik. Jika konflik diselesaikan dengan efektif dengan strategi yang tepat, maka dapat memberikan kepuasan dan dampak positif bagi semua pihak. Sebaliknya, bila tidak, maka bisa berdampak negatif terhadap kedua belah pihak sehingga mempengaruhi produktivitas kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Yufan. Saya dari kelas 3B Lega Manajemen S1, NPM 1911000064. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang akibat konflik.
Akibat konflik diantaranya ada dua macam. Akibat konflik secara positif, akibat konflik secara negatif. Akibat konflik secara negatif diantaranya menghambat komunikasi, mengganggu kohesi, keeratan hubungan, mengganggu kerjasama atau teamwork, mengganggu proses produksi, bahkan menurunkan produksi, menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Individu atau personil mengalami tekanan stres, mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan. Yang terakhir, akibat konflik secara positif, diantaranya membuat organisasi tetap hidup dan harmonis, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem prosedur, mekanisme, program, bahkan tujuan, memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif, memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Rizal Riansah. Saya dari kelas 3B Manajemen S1. NPM saya 191100086. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentunya dari kelompok 2, yaitu cara konflik di tempat kerja. Di sini cara mengatasi konflik di tempat kerja ada 7. Yang pertama yaitu menghadapi masalah. Yang kedua, berbicara dengan baik. Yang ketiga, bersikap tenang. Yang keempat, tetap netral. Yang kelima, menghargai pendapat. Yang keenam, mengajak berdamai. Yang ketujuh, minta bantuan. Ya, kita sebagai manusia tentunya harus mengatasi suatu konflik, karena itu sangat penting dalam suatu kerja ataupun suatu pertemanan dalam diri masing-masing gitu. Baik, konflik dalam perspektif Islam. Dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 105, yang artinya, dan janganlah kamu menyerupai orang yang bercerai-cerai dan berselisih, sudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang yang mendapat sikap yang berat. Islam mengajarkan kita cara mengatasi konflik, dan cara inilah dituangkan dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, kita sebagai manusia telah mentauladani cara beliau menyelesaikan konflik, tentunya dengan berbagai hal yang masalah yang tentunya yang jangan kita tiru juga. Salah satu cara dalam menyelesaikan sebuah konflik
yaitu dengan cara negosiasi atau perundingan. Nah, karena itu kita dalam suatu konflik itu harus adanya perundingan, negosiasi satu sama lain, jangan terlalu mengambil keputusan. Itu akan tidak baik dalam suatu pekerjaan atau pertemanan dalam sebuah komunitas. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila materi yang kurang dipahami atau kata-kata dari Rijal kurang jelas. Yang jelas saya pribadi dalam tahap belajar juga. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Firdaus, kelas 5B dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian negosiasi, tahap negosiasi, dan strategi atau taktik negosiasi. Baik, kita mulai presentasinya tentang negosiasi. Pengertian negosiasi. Negosiasi secara umum adalah proses mencapai kesepakatan yang bertujuan untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan. Dalam setiap perselisihan, setiap individu akan berusaha untuk mencapai hasil terbaik untuk posisi mereka atau untuk organisasi yang mereka wakili. Adapun pengertian negosiasi menurut para ahli, menurut Henry Kissinger tahun 1969 menyatakan negosiasi adalah proses penggabungan posisi konflik ke posisi umum di bawah aturan keputusan bulat. Menurut Robin 2003, negosiasi adalah proses di mana dua pihak atau lebih bertukar barang dan jasa dan mencoba menyepakati tingkat bekerjasama untuk mereka. Menurut Jackman, negosiasi adalah proses terjadinya antara dua pihak atau lebih yang pada awalnya memiliki pemikiran yang berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Tahap-tahap dalam negosiasi yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap diskusi, yang ketiga tahap klarifikasi tujuan, yang keempat bernegosiasi bertuju pada hasil yang memenangkan, kelima perjanjian, nomor 6 melaksanakan tindakan dan hasil perjanjian. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Sebelum bernegosiasi perlu untuk menentukan lokasi dan waktu pertemuan dan siapa yang harus menghadiri pertemuan negosiasi. Membatasi skala waktu juga dapat membantu mencegah perselisihan yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu tahap diskusi. Pada tahap ini, setiap individu atau organisasi dari masing-masing pihak atau mengajukan kasus untuk masalah mereka. Keterampilan yang dibutuhkan pada tahap ini adalah mengajukan pertanyaan, mendengarkan, dan mengklarifikasi. Yang ketiga adalah tahap klarifikasi tujuan, kepentingan, dan perspektif kedua pihak yang berselisihan yang telah dibahas bersama perlu diklarifikasi sehingga dimungkinkan untuk membangun landasan bersama. Yang keempat adalah bernegosiasi bertuju pada hasil yang menenangkan. Tahap ini berfokus pada saat disebut sebagai hasil menang-menang atau win-win, di mana kedua belah pihak merasa telah memperoleh sesuatu yang positif melalui proses negosiasi, dan kedua belah pihak juga merasa bahwa sudut pandang mereka telah dipertimbangkan. Yang kelima, perjanjian. Kesepakatan dapat dicapai setelah pemahaman tentang sudut pandang dan pentingnya kedua belah pihak telah dipertimbangkan. Yang keenam atau yang terakhir, melaksanakan tindakan dari hasil perjanjian. Dari perjanjian yang disepakati, tindakan harus diambil untuk mengimplementasikan keputusan perjanjian. Yang terakhir yaitu taktik.
taktik terdapat 6 taktik, yaitu 1. Membuat agenda, 2. Bulking, 3. Memberikan tenggat waktu atau deadline, yang keempat yaitu guide, yang kelima yaitu seni konsensi, yang keenam yaitu intimidasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila presentasinya kurang bagus karena saya tahap belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bernegosiasi juga terdapat faktor yang akan mempengaruhi sebuah efektivitas negosiasi. Di antaranya faktor tersebut adalah hubungan dengan pihak lain dan mengenai hasil yang akan kita dapatkan nanti. Hubungan dengan pihak lain maksudnya di sini adalah hubungan dengan pihak lain ini sangatlah penting bagi kita, terutama dalam sebuah penyusunan sebuah strategi. Dan strategi yang digunakan harus berbeda dengan mempertahankan hubungan yang baik dan bukan prioritasnya. Sebagai contoh di sini, apakah kita memiliki hubungan yang baik dengan pihak lain, ataukah kita memiliki hubungan yang erat dengan pihak lain? Jika hubungan kita sangat erat, maka itu akan memberikan hasil yang positif bagi perusahaan kita. Namun sebaliknya, jika hubungan kita tidak baik dengan pihak orang lain, maka akan sangat berdampak pada sebuah negosiasi. Yang kedua yaitu mengenai hasil yang akan kita dapatkan. Maksudnya adalah faktor ini membicarakan pembentukan sebuah strategi dengan dasar pentingnya hasil akhir bernegosiasi. Dalam bernegosiasi, seharusnya kita mempertimbangkan terlebih dahulu faktor dalam perumusan strategi. Contohnya seperti seberapa pentingnya sih kita dalam bernegosiasi, seperti harus berapa sih keuntungan yang kita peroleh dalam bernegosiasi. Nah, prioritas dari kedua faktor tersebut adalah hubungan dengan baik pihak lain, maka akan terarahnya sebuah strategi yang digunakan oleh kita dan akan membuahkan hasil yang sangat bagus dalam perusahaan kita. Layaknya kita membeli sebuah barang kepada penjual dan kepada tetangga. Namun kepada penjual, jika kita membeli sebuah barang, contohnya di sini saya membeli sebuah laptop, maka dalam penyampaian sebuah harga akan sangat berpengaruh terhadap bernegosiasinya kita. Namun, jika kita membeli barang tersebut kepada tetangga yang sudah dekat dengan kita, maka harga tersebut akan sangat berdampak baik dan sangat penting bagi kita. Dalam bernegosiasi juga terdapat 3 peran dasar yang dimiliki oleh pihak ketiga dalam bernegosiasi. Di antaranya yaitu mediator, arbitrator, dan konsiliator. Mediator di sini berperan sebagai pembantu para pihak dengan tidak memutus dan memaksa pandangan dan penilaian atas masalah selama proses mediasi berlangsung kepada pihak yang terkait. Mediator di sini juga wajib menyiapkan sebuah usulan mengenai jadwal pertemuan mediasi terhadap pihak yang bersangkutan untuk membahas dan menyepakati sebuah persyaratan. Selain itu, tugas mediator ini yaitu mendorong pihak tersebut untuk berperan secara langsung dalam proses mediasi, serta melakukan pertemuan terpisah, dan itu pun jika diperlukan. Peran yang kedua ini adalah arbitrator. Arbitrator merupakan pihak ketiga pada suatu perundingan yang memiliki wewenang dalam sebuah pemaksaan dalam suatu kesepakatan. Nah, jadi arbitrase atau arbitrator di sini adalah seseorang ataupun lebih yang ditunjuk oleh
pengadilan negeri untuk memberikan sebuah putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya kepada arbitrase atau arbitrator. Jadi, sebuah penyelesaian atau yang bersifat memaksa itu hanya dilakukan oleh seorang arbitrator di sini. Yang ketiga yaitu peran konsiliator. Konsiliator ini berperan sebagai penengah yang dimana mengusahakan kesepakatan para pihak dengan solusi yang dapat diterima serta diajukan anjuran tertulis agar disetujui oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini kesepakatan tidak tercapai. Jadi, tugas dari konsiliator di sini yaitu sebagai penengah atau konsiliator di sini harus bersifat netral. Jadi, antara pihak yang satu dengan pihak yang kedua. Nah, jika diperlukan sebuah putusan, maka konsiliator di sini harus bersifat netral dan tidak mengacu ke pihak yang satu ataupun ke pihak yang kedua. Di materi yang terakhir ini yaitu etika dalam bernegosiasi. Di sini, apa sih etika itu? Etika secara luas digunakan dalam menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Dalam etika terdapat beberapa pendekatan, di antaranya yaitu pendekatan pertama, pendekatan kedua, pendekatan ketiga, dan yang terakhir. Pendekatan pertama atau end result ethics, yang dimana kebenaran suatu tindakan ditentukan oleh penilaian pro dan kontra dari akibatnya sendiri. Nah, yang kedua ini, pendekatan mengenai sebuah kebenaran ditentukan oleh kewajiban seseorang yang menaati konsistensi prinsip. Dan yang ketiga ini yaitu mewakili bentuk kontraetik, di mana kebenaran suatu tindakan didasarkan atas kebiasaan dan norma masyarakat itu sendiri. Nah, dan yang terakhir yaitu etika pendekatan keempat, yang dimana atau kita sebut personality ethics. Nah, di mana kebenaran ini adalah suatu tindakan didasarkan pada suara hati dari orang itu sendiri dan mengenai standar moral seseorang. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami mengenai konflik dan negosiasi. Mohon maaf jika terdapat ada kalimat atau perkataan yang tidak mengenakan, karena manusia tidak luput dari sebuah kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.